Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Audrey untuk devotion hari ini, hari Kamis, tanggal 16 April 2020. Bagaimana kabar kalian semua? Tetap sehat kan? Dan yang pasti, jangan kemana-mana ya, di rumah saja. Karena keadaan sedang seperti ini dan kalian harus stay di rumah, jadi bersyukur saja ya. Pagi ini sebelum kita memulai devotion, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kembali Engkau boleh membangunkan kami, memberikan kami nafas yang baru, kesehatan Tuhan buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat istirahat yang baik yang sudah kami lewati. Semua itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau yang memberkati setiap kami, supaya kami boleh mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, pagi ini kita akan buka Alkitab kita atau gadget kalian ya, dibuka dari Ibrani 10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 dan 33 yang berbunyi demikian. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita itu juga adalah sebuah perjuangan. Kita boleh seperti sekarang ini, itu juga karena kita sudah mungkin melalui banyak proses. Seperti yang kemarin Miss bilang ya, kita harus tetap kuat, semua itu adalah proses. Nah, kita boleh sampai seperti sekarang, itu mungkin kita melalui banyak tantangan, banyak persoalan. Mungkin baik itu persoalan yang kecil maupun persoalan yang besar ya. Tetapi kita tahu bahwa semua kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita itu melalui sebuah proses di mana kita harus berjuang di hidup kita. Berjuang dalam hal apa? Seperti misalnya bangun tidur mau sekolah. Itu juga kan mungkin buat anak-anak itu butuh perjuangan. Untuk apa? Untuk bangun dari tidur, masih ngantuk tapi harus bangun, harus mandi dan harus pergi ke sekolah. Itu sebuah perjuangan. Tetapi kalau kita mau menjadi seseorang yang semakin hari semakin lebih baik, kita harus melalui perjuangan itu. Sama halnya dengan misalkan ya, Miss kasih contoh, kalau seorang fashion designer, nah kalian tahu fashion designer? Fashion designer itu orang yang suka bikin baju lah. Entah itu mungkin hanya membuat baju biasa atau membuat baju pesta atau bahkan ada yang membuat gaun pengantin dan sebagainya. Seorang fashion designer, dia tidak akan menjadi terkenal tanpa melalui sebuah perjuangan. Apa sih perjuangannya? Contohnya, mereka kan harus belajar. Kita nggak mungkin tanpa belajar terus kita bisa menjadi fashion designer. Kita harus melalui sebuah pembelajaran. Mungkin tidak hanya satu bulan atau 1 tahun, tapi bisa beberapa tahun. Dia harus mengalami perjuangan itu, melewati proses. Yaitu dengan apa? Mereka harus tahu, mengenal setiap bahan kain yang ada. Karena apa? Kalau membuat sebuah gaun, tapi mungkin kain yang digunakan kurang tepat, mungkin jadinya kurang bagus. Tapi kalau fashion designer ini, dia bisa mengenal kain dengan baik,
mungkin gaun itu akan jauh lebih bagus. Dia akan tahu, dia akan mengerti bagaimana mengolah kain ini. Oh, mungkin gak bisa kalau gaun pengantin menggunakan kain seperti ini, akan lebih bagus menggunakan kain yang lain. Atau mungkin menghias baju pengantinnya, ketika kalau namanya baju pengantin ya kebanyakan itu dikasih manik-manik dan sebagainya. Nah, dia harus tahu, dia mengalami proses supaya dia menjadi seorang fashion designer yang berhasil. Atau sama halnya dengan seorang yang mungkin misalkan suka nge-gym ya, mungkin kalian tahu ada kalian yang suka berolahraga atau ayah kalian yang suka berolahraga, terus mungkin badannya jadi bagus. Nah, itu tidak seperti itu saja, tidak hanya seketika ya. Mereka harus berlatih secara rutin, mereka harus mengangkat beban supaya apa? Supaya ototnya menjadi bagus. Sama halnya dengan atlet. Satu lagi Miss kasih contoh. Sama halnya dengan atlet, dia tidak akan menjadi berhasil, tidak akan berhasil menjadi seorang atlet kalau dia tidak berlatih. Nah, itu adalah perjuangan hidup. Karena apa? Kita tidak akan bisa melewati setiap tantangan kalau kita tidak mau berjuang. Nanti ketemu satu tantangan, terus kita nyerah. Mungkin ketemu hal sulitan yang lain, kita mau menyerah, tidak bisa. Kita harus belajar menganggap setiap persoalan itu akan menghasilkan pertumbuhan. Jadi kita harus mau menghadapi persoalan itu, bagaimanapun itu. Persoalan mungkin ada yang ringan, ada juga yang sulit, tetapi kita harus mau, karena apa? Setiap persoalan itu membuat kita bertumbuh. Setiap tantangan membuat kita maju. Jangan malah ada tantangan kita jadi mundur. Tapi kita harus maju walaupun ada tantangan. Seperti sekarang, anak-anak harus belajar dari rumah. Tantangannya apa? Harus online sama miss-nya, sama guru-gurunya harus belajar secara online. Mungkin tadinya berpikir, ngabisin kuota, nanti kuotanya nggak ada deh buat main game. Tetapi itu adalah tantangan, kita harus bisa melihat, oh ini baik buat kita. Kita harus lebih maju, kita harus mau terus maju, jangan menyerah. Jangan terus, udahlah nggak usah lah, soalnya apa sih, ini sih repot, harus download ini, harus ini itu. Tapi kita harus terus maju, karena itu adalah sebuah perjuangan. Bagaimana kita menjadi murid yang terus menjadi murid yang lebih baik lagi, walaupun di situasi seperti sekarang ini. Nah, kita tapi harus sadar bahwa semua perjuangan itu yang kita lalui, kita harus tetap ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang mendampingi kita. Tuhan Yesus yang terus bahkan menggendong kita melalui setiap tantangan. Kita harus percaya satu hal, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, itu yang kita mau belajar pagi ini. Bagaimana hidup itu adalah sebuah perjuangan, tetapi kita tidak boleh takut akan persoalan yang kita hadapi, karena semua itu akan mengacu kepada pertumbuhan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi ini, bagaimana kami boleh terus belajar menghadapi setiap tantangan, setiap masalah yang ada Tuhan, supaya kami boleh terus melalui proses menjadi anak-anak-Mu yang lebih kuat lagi, yang tidak menyerah dengan keadaan. Terima kasih Bapa, berkati hari ini, apapun yang kami lakukan semuanya menjadi berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, demikian devotion pagi ini. Miss mengucapkan selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.